Dalam presentasi kali ini, saya akan membawakan tentang konflik budaya di Poso, Sulawesi, yang bagaimana kita tahu konflik di Poso, Sulawesi telah menjadi perhatian utama kita dalam dinamika sosial Indonesia. Melalui presentasi kali ini, kita akan menjelajahi akar konflik, dampaknya, dan upaya perdamaian dalam konteks budaya yang kompleks. Yang pertama-tama kita akan membahas soal akarnya dulu nih teman-teman. Jadi akarnya permasalahan ini apa sih? Yang pertama tuh multi etnis dan agama. Konflik dipicu oleh perbedaan etnis dan agama yang menyebabkan ketegangan jangka panjang waktu itu pada di Poso. Kemudian konteks sejarah. Konflik memiliki akar dalam sejarah panjang di wilayah tersebut, termasuk perubahan politik dan ekonomi. Kemudian yang ketiga itu adalah konflik identitas. Identitas yang kompleks ya dari masyarakat setempat menjadi pendorong konflik yang kemudian itu menjadi berkelanjutan. Perlu kita ketahui dan kita pahami juga dampak dari konflik ini tuh dampaknya itu sangat besar. Di antaranya adalah sosial ekonomi, terhentinya kegiatan ekonomi lokal dan kerusakan hubungan sosial terjadi akibat konflik yang berkepanjangan ini. Kemudian psikologis dan emosional para masyarakat tersebut, dampak psikologis dan konflik menyebabkan trauma, stres, dan terus bermunculan di masyarakat tersebut. Upaya perdamaian apa saja sih yang telah dilakukan? Yang pertama tuh pengakuan identitas, pengakuan dan penghormatan terhadap seluruh identitas budaya merupakan langkah awal penting dalam membangun perdamaian. Kemudian kerjasama lintas agama juga berpengaruh dalam upaya perdamaian ini, memajukan dialog dan kolaborasi antar agama untuk memperkuat konsep harmoni di dalam masyarakat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah reintegrasi sosial. Program-program reintegrasi sosial yang inklusif mendukung proses pemulihan komunikasi yang terdampak oleh konflik ini. Jadi di sini adalah upaya-upaya perdamaian yang sebenarnya harus dilakukan dalam konflik Poso tersebut. Kemudian peran pemerintah juga sangat penting, di mana pemerintah juga memiliki tanggung jawab yang untuk menciptakan keadaan yang kondusif untuk penyelesaian konflik budaya di Poso, Sulawesi. Hal ini meliputi upaya penegakan hukum, fasilitas dialog di antara kelompok, dan investasi dalam pembangunan komunikasi. Peran pemerintah juga di sini sangat dibutuhkan. Kemudian deskonstruksi stereotip. Pertama pentingnya dialog terbuka dan jujur membantu mengatasi stereotip dan prasangka yang memicu konflik kembali. Kedua, pendidikan dan kesadaran, mendorong pendidikan tentang keragaman budaya dan kesadaran akan stereotip untuk mengurangi ketegangan dan konflik. Yang ketiga itu media dan komunikasi, peran positif media dan komunikasi dalam membangun narasi yang untuk juga dibutuhkan. Yang selanjutnya adalah memperkuat solidaritas, kolaborasi lintas budaya, kolaborasi yang kuat di antara berbagai kelompok budaya, memperkuat solidaritas sosial. Kemudian partisipan aktif partisipasi dalam program-program inklusif membantu membunuhkan rasa kepemilikan terhadap perdamaian. Kemudian promosi kebinekaan, itu juga dapat memulihkan dan mengurangi rasa ketegangan di masyarakat tersebut. Promosi nilai-nilai kebinekaan, toleransi sebagai landasan utama, memperkuat solidaritas masyarakat. Itu sebagian dari